Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-muridku kelas 10 OTKP 2. Dikarenakan hari ini belajarnya harus daring, maka Ibu membuat video pembelajaran ini agar pembelajaran bisa tetap berjalan meskipun tidak tatap muka. Jadi hanya hari ini tanggal 27 November saja pembelajarannya daring. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan bahas peralatan kearsipan. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu pengertian peralatan kearsipan. Kedua, ada 3 istilah penyimpanan arsip. Ketiga, macam-macam peralatan arsip dan bagaimana cara menggunakannya. Keempat adalah kriteria pemilihan peralatan arsip. Dan terakhir kesimpulan. Oke, langsung ke pengertian. Apa itu sih peralatan kearsipan? Peralatan kearsipan adalah semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan kearsipan itu dimulai dari menerima, menyortir, mencatat, gitu ya, dan sampai terakhir menyimpan. Nah, untuk apa sih fungsi dari peralatan kearsipan ini? Fungsinya pertama adalah sebagai wadah penyimpanan arsip, di mana arsip harus disimpan. Dan kedua, fungsinya adalah sebagai alat pendukung untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan kegiatan kearsipan. Dan terakhir adalah sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan. Apa itu kerusakan dari manusia? Apakah itu kerusakan dari alam? Misalnya ada banjir, kalau manusia ada pencurian dan lain sebagainya. Selanjutnya kedua adalah 3 istilah penting dalam peralatan kearsipan. Satu adalah pengarsipan horizontal, kedua ada pengarsipan vertikal, dan ketiga ada pengarsipan lateral. Apa itu sih pengarsipan horizontal? Pengarsipan horizontal adalah istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen dengan posisinya itu mendatar atau menumpuk satu sama lain, ya. Seperti ini gambarnya, ini adalah gambar di mana buku-buku tersebut disimpan dengan posisi mendatar dan menumpuk satu sama lain. Kedua adalah pengarsipan vertikal. Apa itu pengarsipan vertikal? Pengarsipan vertikal adalah istilah untuk menyebut penyimpanan arsip secara tegak lurus, tidak ditumpuk dan menjadi susunan yang berjajar ke belakang atau ke samping sebagaimana gambarnya seperti ini yang di tengah, ya. Terus pengarsipan lateral adalah yang di tengah itu gambarnya itu menyusun berjajar ke belakang, ya, ke belakang, dan itu penyimpanannya menggunakan sistem abjad, ya, dari A sampai Z. Ketiga adalah pengarsipan lateral, sebagaimana gambar yang dilihat. Di situ ada buku-buku berdiri dan berjajar, disusunnya itu berjajar menyamping. Jadi pengarsipan lateral ini adalah untuk menyimpan arsip dan dokumen, untuk menyimpan arsip dan dokumen secara berdiri atau lateral, dan disusunnya itu menjajar menyamping seperti di gambar yang dilihat di depan ini. Selanjutnya, ketiga, kita akan bahas macam-macam peralatan kearsipan dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama ada filing cabinet. Apa sih itu filing cabinet? Ibu sering bahas di kelas tentang filing cabinet ini. Filing cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci.
Biasanya penyimpanannya juga dilakukan secara vertikal. Vertikal itu adalah mari kita lihat lagi. Vertikal itu adalah secara tegak lurus dan disusun berjajar ke belakang. Ya, biasanya lemari filing kabinet ini terdiri dari beberapa laci. Ada yang lacinya itu terdiri dari mulai satu laci atau 6 laci. Tapi biasanya 4 sampai 6 laci. Dan setiap laci ini bisa berisi 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disimpan secara vertikal. Dan biasanya lemari film kabinet ini terbuat dari besi atau logam, ya. Ini gambarnya film kabinet yang lacinya ini kalau digambar terdiri dari 1, 2, 3, 4 laci. Setiap lacinya ada 5.000 lembar, berarti itu terdapat laci 5.000 kali 4. Berarti ada 20.000 lembar yang bisa dimasukkan dalam filing kabinet yang berlaci 4. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan filing kabinet? Mari kita dengarkan video berikut. Kemudian kita ganti menggunakan pensil untuk mencatat kode di dalam surat. Setelah sama kodenya, kita simpan dalam filing kabinet. Di sini ada filing kabinetnya tahun 2021 dan 2022. Oke, kita buka yang 2022. Oke, cara pertama menggunakan filing kabinet seperti yang lihat di video adalah pertama kita harus tentukan laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan. Karena tadi penyimpanannya menggunakan tanggal dan tanggalnya tahun 2021. Tanggalnya bertahun 2021, berarti laci yang akan dibuka adalah laci tahun 2021. Jadi tentukan mana dulu, pertama cara menggunakannya tentukan mana dulu laci yang akan digunakan. Yang kedua adalah buka lacinya. Mari kita lihat. Setelah dibuka, coba. Di dalamnya terdapat guide di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga Desember. Nah, setelah dibuka dan ditarik lacinya, cari posisi tempat yang akan disimpan. Udah gitu diletakkan ke dalam hanging folder dan tutup kembali lacinya. Nah, sekarang kita akan menyimpan surat dengan kode 18 Januari 2022. Kita harus melihat tanggalnya yang tanggal 18. Bisa lihat di sini, ini merupakan hanging map. Kita lihat tanggal 18, kemudian kita simpan suratnya, kita masukkan dengan bagian kode di atas, kita masukkan di bagian depan tersendiri. Kita tutup lagi, kita tata lagi, kemudian kita tutup. Nah, tadi itu cara menggunakan filing kabinet. Selanjutnya, kedua ada rotary filling system. Apa itu sih rotary? Rotary ini adalah semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsipnya dilakukan secara berputar. Penyimpanannya juga dilakukan secara lateral. Lateral itu artinya berdiri. Dan ini gambar dari rotary filling system. Bentuknya itu bulat karena penyimpanannya itu berputar. Cara menggunakannya mari lihat video berikut, cara menggunakan rotary filling system. Rotary filing cabinet. Rotary filing cabinet ini adalah alat penyimpanan arsip yang berbeda dengan yang lainnya, di mana
Alat ini adalah untuk penyimpanan arsip yang sifat dokumennya tidak terlalu penting, ya. Untuk itu mari kita lihat bagaimana alatnya dan bagaimana cara penyimpanannya. Ini adalah alat untuk penyimpanan arsip berbentuk bundar dan tengahnya ini menggunakan rotari sehingga bisa diputar, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang mempergunakan warna, ya. Jadi warna ini bisa kalau di dalam laci ini satu laci, kemudian ini laci kedua, selanjutnya ini laci yang ketiga dan seterusnya. Nah, di dalam lacinya sendiri, ini kalau kita ambil, ya, ada seperti ini. Ini map yang dari rotary filing cabinet tadi, di mana ada besinya di sini. Ini adalah untuk menggantungkan. Selanjutnya di depannya ada semacam seperti ini untuk mencatat dokumen apa. Kemudian ini adalah dokumen yang akan kita simpan itu berdasarkan kronologisnya. Jadi dokumen dari tanggal misalkan 1 Agustus 2020 sampai 31 Agustus 2020. Selanjutnya di dalamnya ini ada tempat penjepitnya untuk memasukkan arsipnya, sehingga arsip yang akan disimpan ke dalam rotary filing cabinet ini harus arsip yang bisa dilubangi dengan menggunakan perforator. Kalau sudah, nanti masukkan, kita tutup lagi dan kita kunci kembali, maka arsipnya akan siap kita simpan. Baik, kemudian ordernya ini kita masuk. Nah, yang tadi dipegang oleh Ibu Tuspo adalah order. Order ini seperti map, nanti akan dijelaskan lagi. Dan sebelum arsipnya disimpan ke dalam order, arsipnya harus dilabungi terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke dalam order dan disimpan ke dalam rotary. Masukkan ke dalamnya, nih ya. Ini ada besi di sini, kemudian kita masukkan, kemudian kita tekan dan kita kunci. Nah, inilah yang nantinya akan kita simpan. Misalkan ini adalah bagian kepegawaian, jadi masing-masing order ini mewakili setiap klasifikasi yang akan kita masukkan. Jadi ya, selanjutnya adalah lemari arsip. Lemari arsip adalah sebuah perabot atau perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengatur berbagai jenis dokumen, file, atau bahan arsip lainnya. Seperti ini, lemari arsip biasanya terbuat dari kayu. Cara menggunakannya, ini dia menggunakan lemarinya menggunakan besi, ya, jadi bisa dari besi, bisa dari kayu. Pertama itu harus buka dulu lemarinya. Setelah dibuka, tempatkan arsip pada order sama kayak tadi, ditempatkan dulu arsipnya ke dalam order dan susun di lemari. Setelah disusun, ditutup kembali dan dikunci. Mari kita lihat video berikut. Halo guys, satu saya ingin perhatikan cara pertama. Lalu masukkan terbagi yang dari dilakukan. Ya, setelah itu harusnya dikunci, ya, agar aman. Selanjutnya kita akan bahas tentang rak arsip. Rak arsip adalah sebuah perangkat atau struktur yang dirancang khusus untuk menyimpan dokumen dan file dalam suatu sistem pengarsipan perkantoran. Seperti ini bentuknya rak arsip.
dari besi ya. Cara menggunakannya, arsipnya disimpan terlebih dahulu ke dalam kotak. Jadi nggak boleh langsung masukin ke rak arsip si arsipnya, tapi harus masukin ke kotak, ke dalam kotak. Setelah arsipnya dimasukkan ke dalam kotak, kotak arsip disimpan di dalam rak arsip dengan posisi kode box ada di bagian depan. Jadi udah arsipnya ke dalam kotak, masukkan ke rak arsip, dan posisi arsip disusun secara lateral atau secara berdiri. Selanjutnya dalam map folio. Map folio ini sering digunakan dan kita sering lihat di fotokopi. Map stop folio ini adalah map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Ini dia mapnya. Ibu rasa semua sudah tahu map folio ini. Cara menggunakannya, buka mapnya dan daun penutupnya di kedua sisi kanan dan kiri, dan gitu tempatkan arsip pada map yang memiliki daun penutup dan tutup kembali daun penutupnya. Selanjutnya dalam map Snellhacker. Map Snellhacker ini adalah jenis map yang mempunyai penyepit pada bagian tengah map. Bisa dilihat di gambar bahwa di tengah itu ada penjepit yang mana jika ingin memasukkan arsip atau surat ke dalam map Snellhacker ini, maka si arsipnya itu harus dilubangi dulu menggunakan perforator, baru bisa dimasukkan ke dalam map Snellhacker. Sebagaimana tadi order juga bisa digunakan jika arsipnya itu dilubangi terlebih dahulu oleh perforator. Di sini akan kita lihat video cara menggunakannya. Silahkan lihat dan perhatikan. Klik ya teman-teman. Pertama, kita akan membuka bagian ini, namanya paper fastener. Geser penjepit ini ke bawah dan ke atas untuk mengeluarkan penahan kertasnya. Setelah itu, kita siapkan kertas yang telah dilubangi dengan alat pelubang kertas ya. Pastikan garis tengah kertas berada lurus dengan penunjuk di alat ini, supaya lubangnya pas saat dipasang di mapnya. Selanjutnya, tinggal kita pasang saja di map, kemudian ditutup lagi dengan penahannya. Lalu, kita masukkan gagangnya ke bagian yang bisa digeser tadi. Nah, penggesernya kita geser ke bawah dulu untuk menutup yang bawah, lalu gantian menutup yang atas. Nah, sekarang kertasnya sudah terpasang dengan baik dan rapi. Oh ya, tidak cuma kertas biasa saja yang map Snellhacker. Selanjutnya ada folder. Folder ini merupakan jenis map yang memiliki bentuk berupa lipatan kertas tebal atau plastik serta tidak dilengkapi daun penutup. Cara menggunakannya sangat mudah. Tinggal masukkan arsipnya ke dalam folder ini tanpa harus melubangi arsipnya terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada hanging folder. Ini ada folder yang digunakan dan folder yang mempunyai besi penggantung. Seperti ini bentuknya, di atasnya itu ada besinya. Selanjutnya ada guide. Guide ini lembaran kertas tebal yang digunakan sebagai penunjuk atau misa dalam penyimpanan arsip, sebagaimana yang kemarin kita praktekkan di dalam kelas ya. Ini ada contoh guide-nya. Selanjutnya ada order yang Ibu ceritakan tadi. Ini order itu adalah map besar dengan ukuran punggungnya sekitar 5 cm. Dan di dalam order tersebut terdapat besi penjepit, yang mana file atau arsip yang dimasukkan ke dalam order ini harus dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator. Cara menggunakan order, mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyiapkan terlebih dahulu berkas yang akan dimasukkan ke order. Lalu kita lubangi dengan pelubang. Kurang lebih seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan order yang akan digunakan.
Kali ini saya akan menggunakan order dengan merek Benex Eco. Berikut bagian-bagian dari corner. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu membuka corner tadi dan membuka pengunci corner, lalu menaruhnya ke belakang dan membuka penutup corner. Lalu kita memasukkan berkas yang akan kita masukkan ke corner yang sudah kita lubangi tadi. Setelah dirasa sudah pas, kita menutup pengunci corner dan kita kembalikan lagi pengunci corner dan menekannya sehingga sudah terpasang dengan baik dan benar. Dengan begitu corner sudah siap untuk dipajang. Oke, begitu Mungkin cara itu saja yang dapat menggunakan saya sampaikan. corner ya. Selanjutnya stapler. Stapler ini seperti yang sudah umum kita lihat dan gunakan sehari-hari. Stapler ini adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Bentuknya seperti ini. Dan cara menggunakannya mari kita lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, langsung saja kita siapkan bahannya. Ini staplernya dan yang besar ini adalah staplernya. Dan cara penggunaannya dan cara pengisiannya langsung saja kita mulai dari sekarang. Langkah yang pertama, kita pegang dulu staplernya ya teman-teman. Nah seperti ini. Langsung kita buka di bagian dalam. Kita buka bagian dalam, lalu kita masukkan staplernya teman-teman. Seperti ini kita buka, dibenggang ke atas agak. Nah seperti itu kan, ada kayak karet-karet gitu ya, kayak pirnya itu. Lalu staplernya kita masukkan secara rata dan ini sudah sesuai ukurannya masing-masing ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau beli staplernya usahakan sesuai ukurannya ya, kan ada yang besar ada yang kecil. Setelah itu kita tutup. Nah seperti ini. Dan setelah itu langsung saja kita memulainya. Kita praktekkan ya teman-teman. Kita klikkan dulu, klik. Nah ini udah keluar satu. Kita praktekkan dengan mencara stapler kertas ini teman-teman. Langsung saja kita mencobanya. Seperti ini, kita gandengkan, lalu kita stapler. Coba kita lihat seperti ini ya teman-teman. Klik. Yaitu tadi cara menggunakan stapler. Jadi harus satukan dulu kertasnya. Sebenarnya ada beberapa kertas, misalnya kertasnya ada 5, jadi kita satukan dulu kertasnya dan posisikan stapler pada kertas tersebut dan tekan staplernya seperti yang di video. Setelah ditekan, terus dicek lagi apakah hasilnya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada maka harus diisi kembali. Kalau sudah ada, lanjutkan. Klik. Lihat. Nah seperti itu ya. Mari Hasilnya. lanjutkan lagi ya Nah, ke slide berikutnya, yaitu preparator. Preparator ini adalah alat untuk melubangi kertas. Bentuknya seperti ini gambarnya. Dan cara menggunakan preparator, mari kita lihat caranya dari video berikut ini. Klik jika kamu suka dengan video ini ya.
itu dia cara menggunakan perforator. Jadi kertasnya harus dilipat terlebih dahulu pada bagian tengah, baru kita bisa melubangi kertas tersebut menggunakan perforator agar nanti dilubanginya rapi. Selanjutnya adalah numerator. Peralatan kearsipan selanjutnya, numerator adalah alat yang digunakan untuk membubuhkan angka atau nomor pada lembaran dokumen. Seperti ini bentuknya numerator. Dan ini bisa dibeli di Shopee pun ada. Berikut cara menggunakan numerator. Silakan perhatikan videonya. Cara menggunakannya seperti apa. Nah, itu dia cara menggunakan numerator. Selanjutnya ada kotak. Kotak ini adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan arsip yang inaktif. Caranya adalah masukkan arsipnya ke map folder terlebih dahulu. Kedua, buka penutup kotaknya. Ketiga, masukkan foldernya ke dalam kotak. Tutup kembali dan simpan kotak tersebut. Selanjutnya ada alat sortir. Alat sortir ini bentuknya seperti ini, sebagaimana dilihat di gambar. Apa sih itu alat sortir? Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, kemudian disimpan ke dalam folder masing-masing. Selanjutnya ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau pada folder. Seperti ini. Bisa kita beli juga di fotokopian, ada ya. Di belakang itu ada namanya. Di belakang labelnya itu ada perekatnya. Jadi bisa didekatkan ke map atau folder. Selanjutnya ada tickle file. Tickle file ini adalah kotak dari kayu untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Hanya itu saja, tidak ada surat. Hanya lembaran yang berukuran kecil dan kartu. Cara menggunakannya, silahkan lihat ini cara menggunakannya di video. Ini menggunakan bahasa Inggris. One representing the days of the month, or the days that can be in a month, and then 12 additional folders that have the months of the year. You'll see currently I have the first folder in my tickler file is the 8th. That's because the 8th is tomorrow. I've already processed the information in today's tickler file. What sort of things do you put in a tickler file? Well, as I posted on my blog earlier, you capture all of your thoughts and ideas on 3x5 index cards. So you see here, I have Call Nathan regarding insurance. Another card reminding me to update my Friday challenge and do a recording. Another card reminding me that I need to make copies of handouts for the Declutter Your Life meetup group for Sacramento and Chico. Additionally, when I went to the dentist, they gave me a reminder appointment card
And then I've also printed out an agenda for a meeting. So I put this in my calendar, but if in fact I didn't have a calendar or I wanted to do something about this later on, I would actually put it in July. Remember, the appointment is for July 14th. So I simply pull out the July folder, slip the card in, and it's there waiting for me in July. Jadi itu ada kegiatan di bulan Juli, jadi dimasukin kartu kegiatan di bulan Julinya ke dalam ticker filenya di bulan Juli gitu ya. Udah gitu udah dibuka, masukin kartunya. Di sana dia bilang kartu kegiatan dia pada bulan Januari sampai Desember. Lihat lagi. Make copies of handouts. Now that meeting is taking place on the 9th, so I better put it in the 8th so that I handle that action. Ya, jadi dia letakkan kartu-kartu kegiatan tersebut di dalam ticker file. Selanjutnya ada lagi Cardex. Cardex itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Seperti ini bentuknya. Terus ada juga rak kartu. Rak kartu ini rak yang digunakan untuk menyimpan kartu-kartu yang kecil dan disusun secara vertikal. Ya, ini rak kartunya. Dan terakhir adalah alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus artinya adalah alat yang digunakan untuk menyimpan file dalam bentuk non-lembaran seperti flash disk, kaset, compact disk, dan lain-lain. Ini salah satu gambar flash disk, biasanya kan untuk menyimpan file-file non-lembaran. Selanjutnya, hal yang terakhir adalah kriteria pemilihan peralatan keasipan. Apa sih yang harus dipertimbangkan ketika akan membeli peralatan keasipan? Pertama adalah kita harus mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan fisiknya. Kedua, kita harus memperhatikan sifat arsip sehingga arsip itu aman dan terjamin. Ketiga, harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip. Maksudnya kalau misalnya arsipnya banyak berarti harus banyak peralatan yang dibelinya. Terus keempat harus mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaannya. Kelima, harus mempertimbangkan besar ruangan yang digunakan. Jika ruangannya kecil, maka tidak mungkin untuk membeli peralatan yang besar karena tidak akan muat untuk dimasukkan ke dalam ruangan yang kecil. Jadi harus mempertimbangkan besar ruangan tersebut. Selanjutnya harus memperhatikan bentuk organisasi dari yang akan memiliki alat keasipan yang ideal. Selanjutnya tingkat pelindungan terhadap arsipnya apakah rendah, tinggi, atau menengah. Dan biaya yang alokasikan berapa. Kalau alokasinya segitu, kira-kira cukupnya berapa. Alokasinya 1 juta, kira-kira peralatan yang akan dibeli cukup untuk apa saja. Gitu. Jadi harus mempertimbangkan ke-8 hal itu. Kesimpulannya adalah peralatan keasipan ini adalah alat yang digunakan untuk membentuk proses kegiatan keasipan. Ada macam-macamnya, yaitu ada filling cabinet, ada rotary filling system, ada Cardex, numerator, preparator, maximal hacker, ordner, dan lain-lain. Sekian penyampaian dari Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di WhatsApp, dan silakan nanti jawab pertanyaan yang akan diberikan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang peralatan keasipan. Mohon maaf jika salah-salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.